Shaw again can't shift his feet. Selamat datang di Ale Football. Ale Football hadir untuk menemani waktu terbaikmu dengan sajian beragam informasi sepak bola internasional. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang penting dan menarik, terutama bagi para fans The Reds Liverpool. Pertanyaan besar muncul sepeninggal Roberto Firmino, adalah Cody Gakpo yang saat ini digadang-gadang untuk menggantikan peran Firmino sebagai false nine dalam skema permainan Liverpool. Sebagaimana skema permainan yang telah beberapa musim diterapkan oleh Jurgen Klopp, peran Firmino sebagai false nine sejauh ini belum dapat tergantikan oleh siapapun. Firmino adalah satu-satunya pemain yang sanggup mengemban tugas ini, jika bisa dibilang sempurna. Kehebatan pemain berjuluk Ciseño memang bukan jatuh dari langit begitu saja. Menengok perjalanan karirnya yang dramatis, berangkat dari klub lokal bernama Clube de Regatas Brasil, Firmino muda tampak tidak memiliki skill yang menjanjikan. Tidak ada satupun klub profesional yang tertarik padanya. Dalam ketidakjelasan nasib itu, ia bertemu Marcellus Portela, orang yang meyakini bahwa ia memiliki bakat cemerlang yang belum terasah. Maka, Portela pun menjadi agen Firmino dan mulai menjajakan potensi besarnya ke banyak klub. Hingga akhirnya, pada tahun 2009, klub Figueirense merekrutnya. Ia pun mendapat kesempatan bermain sebanyak 38 pertandingan dan mengemas 8 gol. 2 musim berselang, kesempatan emas untuk hijrah ke Eropa akhirnya terbuka juga. Pada tahun 2011, pelatih Hoffenheim kala itu, Ralf Rangnick kepincut dengan bakat Firmino. Firmino ditebus Hoffenheim dengan banderol 70 miliar rupiah. Bersama Hoffenheim, skill Firmino berkembang dengan pesat. Ia bahkan menjelma sebagai gelandang serang tajam di mana ia berhasil mencetak 16 gol di Bundesliga musim 2013. Bukan sekadar itu, dalam 66 match yang ia jalani, Firmino bahkan sukses mencetak 45 gol. Namanya sontak mencuri perhatian seantero Eropa. Aroma kecemerlangan Firmino ini pun ditangkap oleh pelatih Liverpool saat itu, Brendan Rodgers. The Reds rela merogoh kocek sebesar 29 juta pound untuk memboyongnya ke Anfield. Harga yang terhitung cukup mahal pada masa itu. Sebagian pengamat menilai bahwa keputusan membeli Firmino cuma buang-buang uang saja untuk pemain yang belum pernah bermain di Premier League. Bahkan ia dianggap sebagai pemain flop karena kurang berkontribusi dan terlalu mudah cedera. Sayangnya, perjumpaan Firmino dengan Brendan Rodgers hanya sebentar saja. Yang mana pada musim berikutnya, Liverpool menunjuk pelatih anyar, Jurgen Klopp. Siapa yang menyangka, justru kedatangan Klopp ini seperti membukakan kotak Pandora kecemerlangan Firmino yang sesungguhnya. Tidak butuh waktu lama, Klopp mempercayakan sepenuhnya lini serang Liverpool pada Firmino. Dan Firmino membayar kepercayaan Klopp dengan penampilan impresif bersama dua rekannya, Mo Salah dan Sadio Mane. Lini serang Liverpool begitu terengginas dan menjelma trio paling ditakuti, tidak hanya di Inggris namun juga di Eropa. Trofi Liga Champions musim 2018-2019 menjadi bukti nyata keganasan trio Firmansyah. Kenapa Firmino pantas dijuluki false nine terbaik di era sepak bola modern? Jawabannya adalah karena ia dapat memainkan peran sebagai false nine dengan sangat ciamik. Ada 3 poin penting yang menjadikan pemain yang akrab disapa Bobby ini pantas disebut false nine terbaik. Pertama, ia berperan sebagai asisten bagi tandemnya lewat asis-asis matang yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi gol. Kedua, ia sanggup menjadi penyelamat tim. Gol-gol krusial kerap lahir pada menit-menit akhir tatkala skema permainan mengalami kebuntuan dan tertinggal dari tim lawan. Dan ketiga, ia pun sanggup menjalankan tugasnya sebagai algojo, pembunuh tim lawan. Lesakan gol pembunuhnya menjadi buah manis pada pertandingan paling menentukan melawan tim besar. Ketiga poin tersebut tentu saja bukan isapan jempol belaka. Hal ini tidak terlepas dari gaya bermain Firmino yang khas dan tidak bisa kita lihat pada gaya bermain pemain lain di posisi yang sama.
Ia adalah tipikal pemain stylish, namun juga bermain ngotot di saat yang bersamaan. Dan gaya bermain ini sudah menjadi ciri khasnya bahkan sejak ia masih bermain untuk Hoffenheim di mana ia berposisi sebagai attacking midfielder. Kita lihat bagaimana saat Firmino menguasai bola, melakukan possession dan berusaha mengalirkan bola. Pada saat fase build up, ia akan dengan leluasa bergerak turun ke area tengah untuk menjemput bola sekaligus memancing bek lawan keluar dari posnya. Pada situasi inilah celah pertahanan lawan akan goyah dan sangat mudah untuk ditembus oleh pergerakan dua penyerang sayap. Maka, skema serangan akan berlangsung sangat cair dan sulit untuk dibaca pemain lawan. Sedangkan saat ia tidak menguasai bola, atau saat tim lawan dalam fase build up, ia akan dengan segera melakukan pressing ketat dengan cara menutup ruang di antara pemain bertahan dan pemain gelandang terdalam. Meskipun sekilas pergerakannya tampak kurang bertenaga, nyatanya ia sama sekali bukan pemain yang malas. Fakta yang menarik, sebagai pemain bernomor punggung 9 ia memiliki catatan statistik yang sangat bagus dalam hal perebutan bola, yakni rata-rata 3 tackle dan intercept setiap 90 menit. Catatan ini lebih tinggi dari pemain Premier League manapun yang berposisi sama. Selama 8 musim berkarir di Liverpool, pemain berzodiak Libra ini telah mencatatkan 362 penampilan dengan torehan 111 gol dan 72 assist, serta 7 trofi yang ia persembahkan kepada klub dan fans. Dengan statistik tersebut, kiranya tidak berlebihan jika namanya disematkan sebagai pemain Brasil paling sukses yang pernah bermain di Premier League. Apakah Gakpo sudah cukup layak menggantikan peran Firmino? Nah, pertanyaan krusial ini wajib dijawab oleh Gakpo dengan adaptasi maksimal terhadap skema yang dijalankan oleh Jurgen Klopp. Pemain jebolan Akademi PSV Eindhoven ini berposisi asli sebagai penyerang sayap, di timnas Belanda pun demikian. Namun, kini ia dituntut untuk dapat mengisi posisi false nine yang ditinggalkan Firmino. Selama setengah musim bergabung bersama tim, instruksi Klopp perlahan namun pasti sanggup ia jalankan dengan cukup baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Tentu saja ia membutuhkan menit bermain lebih banyak lagi untuk mengasah skill dan naluri sebagai striker palsu, sebab dari segi gaya bermain, Gakpo cukup berbeda dengan Firmino. Firmino identik sekali dengan gocekan bolanya, bagaimana ia menerima bola dari second line untuk kemudian dengan 1-2 sentuhan indahnya mengirimkan operan pendek merobek tembok pertahanan lawan. Assist sukses dikonversi menjadi gol. Dan bagaimana ia melakukan gerakan tipuan dan menggunting kotak penalti lawan dengan tembakan pressing. Atau saat ia bergerak cerdik mengoyak titik buta lawan untuk menerima umpan silang matang. Dan bahkan bola liar sekalipun sanggup ia sulap menjadi no-look gol. Ia justru lebih terlihat seperti orang berdansa daripada menggocek bola. Sedangkan Gakpo, gaya bermainnya sangat berbeda. Sebagaimana tipikal penyerang sayap, maka ia lebih cenderung bermain Spartan. Terbiasa beradu kecepatan, melakukan dribbling hampir separuh lapangan, atau berhadapan 1 lawan 1 dengan bek lawan. Ia juga lebih sering mengirimkan umpan silang panjang dibandingkan umpan pendek. Dan gol-gol yang ia ciptakan kebanyakan melalui syuting keras, baik dari dalam maupun luar kotak penalti. Lantas, apakah Gakpo sudah cukup layak menggantikan peran Firmino? Penampilan impresif dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 21 pertandingan bersama Liverpool barangkali menjadi sinyal positif bahwa ia telah berada di track yang benar untuk meningkatkan skill dan visi bermainnya. Sehingga tanggung jawab besar sebagai suksesor Firmino dapat berjalan dengan gemilang.